Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Zainur Rafiq serta teman-temanku semua. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Masa Khulafaur Rasyidin, Peralihan Kekuasaan dan Kemajuan-Kemajuan yang Dicapai Keempat Khalifah. Di sini kelompok 2 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Alfiatul Mahmudah dengan NIM 201190012 dan Alina Wisnu Nabila serta Faruk Romdoni. Untuk pembahasan kali ini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk biografinya, nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi menggantinya menjadi Abdullah Abu Bakar atau biasa disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kalau dikasih As-Siddiq? Karena beliau yang orang pertama yang membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. As-Siddiq artinya jujur. Untuk yang kedua adalah proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Dilakukan dengan musyawarah antara pemuka kaum Ansor dan Muhajirin yang bertempat di Saqifah Bani Sa'idah. Dengan musyawarah dan ditunjuklah Abu Bakar yang menjadi penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama itu saat Nabi Muhammad meninggalkan, terjadi kekosongan kekuasaan dan terjadi perdebatan antara siapa penerus Nabi Muhammad, sehingga antara kaum Muhajirin dan Ansor itu bermusyawarah dan akhirnya ditunjuklah dan memperoleh kesepakatan bahwa Abu Bakar lah yang menjadi penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Untuk yang ketiga, kemajuan-kemajuan yang dicapai Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran, dan yang ketiga, kemajuan-kemajuan yang dicapai Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran, dan yang kedua perluasan wilayah. Selain itu, terdapat beberapa kemajuan lain yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu peristiwa Ridho, yang kedua kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran tadi, terus perluasan wilayah. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Alfiatul Mahmudah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yaitu putra dari Ibnu Khattab, putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar bin Khattab dilahirkan, dan ia dibesarkan seperti layaknya anak-anak. Proses pengangkatan Umar bin Khattab yaitu ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dengan persetujuan kaum Muhajirin dan Ansor. Kemajuan-kemajuan yang dicapai Umar bin Khattab yaitu pengembangan wilayah Islam, mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah pemerintahan, dan yang terakhir yaitu membuat beberapa dewan. Selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilah Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kelayaannya. Keluarga Mas Utsman juga kaya raya. Proses pengangkatan Utsman bin Affan yaitu dengan Utsman membentuk dewan yang beranggotakan 6 orang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tailah bin Ubaidillah. Kemajuan-kemajuan yang dicapai Utsman bin Affan antara lain yaitu perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan pejabat pemerintah, dan yang terakhir yaitu pembangunan fisik. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 SKI ingin
meneruskan pembahasan dari teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah bin Asad. Proses pengangkatan yaitu dengan ditunjuk langsung oleh kaum muslimin karena saat itu setelah Utsman meninggal terjadi kekosongan kekuasaan dan Ali diusulkan untuk menggantikannya. Untuk kemajuan yang telah dicapai Ali bin Abi Thalib, yang pertama itu penggantian pejabat lama dengan pejabat yang baru. Yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah menghadapi para pemberontak. Metode pembelajaran yang akan diaplikasikan adalah metode ceramah dan demonstrasi, atau secara teori kita kenal dengan ekspositori. Melihat bahwa SKI adalah mata pelajaran SKI yang harus menjabarkan secara tegas, maka berceramah ini akan menjadi alternatif atau metode yang cocok untuk disampaikan kepada siswa. Terima kasih. Apabila ada kelompok kami kekurangan atau kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.